Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, saya ucapkan selamat malam untuk rekan-rekan sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan kasih tahu apa aja sih yang akan teman-teman lakukan, apa aja yang akan teman-teman siapkan untuk teman-teman tanda tangan kontrak atau bisa disebut lolosnya teman-teman setelah melakukan pengisian formulir sampai dengan teman-teman dipanggil sesi interview, sampai dengan teman-teman melakukan training selama beberapa hari pada jenjang perekrutan karyawan Alfamart ini. Nah, setelah teman-teman mengisi formulir pada saat teman-teman melakukan melamar pekerjaan di Alfamart. Setelah teman-teman melakukan pengisian formulir, nanti teman-teman akan dapat balasan email dari rekrutmen karir Alfamart bahwasanya teman-teman lolos. Nah, setelah teman-teman lolos, teman-teman akan siap untuk melakukan sesi interview. Nah, setelah interview teman-teman itu lolos, seleksinya juga lolos, teman-teman akan masuk lagi ke tahap selanjutnya, yaitu tahap training. Training adalah pengembangan teman-teman, pengetahuan teman-teman, dan siapnya teman-teman akan ditaruh ke toko yang akan teman-teman tepati nanti setelah teman-teman melakukan interview selama 3 hari sampai dengan 7 hari ini. Nah, setelah teman-teman lolos pada saat training 3 hari sampai dengan 7 hari, setelah teman-teman atau kalian melakukan pembahasan, mempelajari semua materi-materi yang tim trainer berikan kepada kalian semua calon karyawan Alfamart untuk lebih tahu pengawasan, lebih tahu bisnis, lebih tahu cara mengoperasikan pos atau melayani customer melalui pos kasir. Nah, itu teman-teman akan nanti teman-teman praktekkan di toko kalian yang setelah kalian pilih pada saat training. Karena pada saat teman-teman training itu akan tim trainer ajukan pilih 3 toko terdekat yang dekat dengan tempat tinggal kalian sekarang atau dekat dengan domisili kalian. Nah, itulah akan menjadi toko kalian yang kalian pilih pada saat tim trainer ajukan pada saat kalian training. Setelah kalian sudah memilih toko yang dekat dengan domisili kalian, nah kalian kalau sudah lolos trainingnya, ada 1 hari yang kalian tunggu-tunggu, yaitu tanda tangan kontrak bersama perusahaan Alfamart. Nah, senang dong ya kan, kalian sudah bisa lolos dari pengisian formulir sampai dengan kalian kepanggil, kalian sudah bisa lolos interview, bisa menjawab semua pertanyaan dari HRD. Nah, dan setelah kalian lulus dari interview, kalian melakukan training online selama 3 hari ya kan, pembahasan materi, pengetahuan lebih jauh tentang pekerjaan kalian di Alfamart, khususnya nanti kalian sudah masuk di toko. Nah, setelah 3 jalan yang kalian tempuh ini akhirnya menghasilkan yang begitu indah, yaitu kalian bisa kerja di Alfamart selama masa kontrak kalian yang ditentukan. Karena tanda tangan kontrak di Alfamart itu minimal 1 tahun. Nah, nanti teman-teman akan diuji selama 1 tahun ini untuk kerja di Alfamart. Nah, pada saat teman-teman tanda tangan kontrak nanti, teman-teman akan mengisi kembali formulir tanda tangan kontrak kalian, tanda kontrak kalian, di mana kalian akan menyetujui semua persyaratan-persyaratan yang akan kalian laksanakan atau yang akan kalian setujui untuk bisa lanjut ke toko atau ke tempat kerja kalian. Nah, setelah kalian mengisi formulir tanda tangan kontrak kalian, nanti kalian akan mengisi juga gaji yang akan kalian terima 1 bulan kerja di Alfamart. Nanti itu akan diisi oleh kalian. Nah, berapa sih gajinya? Coba aja nanti kalian isi kalau kalian lolos ke tahap
tanda tangan kontrak dan bisa menjadi karyawan Alfamart. Nah, setelah kalian melakukan tanda tangan kontrak, nah, kalian akan ditunggu atau suruh menunggu dulu, jangan dulu pulang, yaitu kalian akan dikasih 2 baju atau 2 kaos untuk dipakai kerja di toko Alfamart. Kaosnya contoh yang ada di belakang saya. Ini waktu saya masih jadi pramuniaga atau bisa disebut cruise tour, sama seperti kalian. Mudah-mudahan kalian bisa awet dalam masa tanda tangan kontrak kedua atau tanda tangan kontrak pertama. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan kaos, sudah mendapatkan baju, nanti kalian akan disuruh menunggu lagi, yaitu menunggu dijemput sama korwil masing-masing toko kalian. Nah, itu yang akan menjadi korwil sekaligus atasan kalian selama nanti kalian menjadi karyawan Alfamart dan menjadi karyawan di toko yang kalian sudah pilih, yaitu di toko yang dekat domisili dengan rumah kalian. Nah, apa aja yang akan nanti kalian kerjakan setelah kalian sudah masuk ke toko? Nah, hal yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, memperkenalkan diri kalian kepada personil toko lainnya, terutama kalian kenal terlebih dahulu dengan kepala toko kalian. Setelah kalian sudah kenal dengan kepala toko kalian, lalu kalian berkenalan dengan acos kalian, asisten kepala toko kalian. Nanti bila mana kepala toko kalian tidak ada di toko karena meeting ataupun karena lagi libur, yang akan menggantikan kepala toko kalian yaitu adalah acos, asisten kepala toko kalian. Setelah kalian sudah kenal dengan acos kalian, kalian juga berkenalan dengan kasir. Nah, di situ ada kasir yang akan menjadi kasir toko kalian. Kalian juga harus kenal dengan kasir kalian, karena ketika nanti kasir kalian off atau lagi sakit atau lagi libur, bisa jadi kalian yang akan menggantikan kasir tersebut karena off atau karena lagi sakit. Perlu juga kalian harus melatih skill kalian untuk menjadi seorang kasir. Jangan malu, karena dulu saya juga menjadi kasir cukup lama, karena memang waktu saya masuk ke toko yang waktu dulu saya tempatin yaitu Alfamart Metro Garden, kebetulan juga belum ada kasir, kasirnya baru ada 1. Jadi ketika kasir itu masuk shift 1, masuk shift pagi, saya masuknya di shift 2, jadi saya jadi kasir. Nah, setelah kalian kenali lingkungan area toko kalian, mulailah kalian bertanya kepada kepala toko kalian atau kepada acos kalian yang menjadi atasan kalian di toko. Nah, kalian bertanya, apa aja sih Pak, apa aja sih Bu, tugas-tugas yang harus kalian kerjakan pada saat kalian sudah kerja di toko tersebut. Nah, setelah kalian bertanya kepada kepala toko kalian atau kepada acos kalian apa aja yang harus kalian kerjakan, di situ kalian catat dulu kalau jika kalian orangnya gampang lupaan. Nah, setelah kalian bertanya, menanyakan apa aja sih yang harus kalian kerjakan pada saat sudah masuk kerja di Alfamart atau di toko Alfamart yang sekarang kalian tepati atau kalian saat ini kerja. Nah, tips dari saya, pertama, kalian menanyakan pekerjaan yang harus kalian lakukan. Dulu waktu zamannya saya pramuniaga, tugas pramuniaga atau tugas cruise tour adalah pertama, mendisplay barang. Kedua, mengecek datangnya barang dari DC, lalu kalian laporan ke acos atau ke kepala toko bahwa barang tersebut betul-betul klop atau betul-betul sama dengan total faktur. Setelah kalian bisa melakukan pengecekan barang dari warehouse ke toko kalian atau dari DC ke toko kalian, kalian melakukan pengecekan. Setelah sudah klop betul, baru kasih tahu ke atasan kalian. Nah, yang ketiga, kalian placing out. Apa sih placing out itu? Yaitu adalah memajukan barang yang di belakang ke depan. Jadi contoh, kalian misal ngelihat nih di rak 1 barang-barangnya pada ke belakang. Nah, itu harus kalian placing outin ke depan. Kalau memang barangnya sudah betul-betul mau habis, segeralah kalian lari ke gudang untuk mencari barang yang kosong tadi. Setelah kalian mempekerjakan placing out, yaitu kalian akan nyapu area sales, membersihkan area sales, karena kebersihan juga penting teman-teman untuk
kenyamanan customer yang masuk ke Alfamart. Setelah kalian melakukan kebersihan di area sales, kalian juga akan membersihkan area depan toko, karena juga lebih penting membersihkan area depan toko agar kelihatannya juga rapih, kelihatannya bersih, sehingga tidak ada komplain dari customer bahwa toko kalian itu di depannya, area depannya itu kotor atau banyak sampahnya. Setelah kalian melakukan pembersihan area depan toko, baru kalian lari ke gudang, mengecek area gudang, mengecek area yang harus kalian bersihkan, kalian bersihkan. Jika kalian melihat tumpukan barang yang tidak sesuai, maka mulailah kalian berimajinasi, mulailah kalian memberanikan diri untuk bisa menata barang-barang yang ada di gudang, atau bisa disebut menggrouping. Jadi ketika kalian melihat satu item itu banyak, seperti kayak Indomil, susu Indomil kan satu karton misalkan ada 10, tapi satu tumpukan susu Indomil, satu tumpukan Prison Plague, kelihatannya tidak bagus. Karena jika kalian nanti SO, kalian jadi akan puyang sendiri. Jadi harus di grouping Indomil, Prison Plague. Nah, setelah kalian melakukan pembersihan area gudang, merapihkan area gudang, merapihkan barang-barang yang ada di gudang, barulah kalian ke area kasir, belajar gimana sih caranya mengoperasikan pos kasir, gimana sih kalian caranya melayani customer yang berbelanja ke toko kalian. Kalian liatin ketika kasir yang sedang melayani customer sedang mengoperasikan mesin pos, kalian liatin agar kalian juga bisa menjadi seorang kasir, di mana nanti pada saat kasir kalian off atau kasir kalian lagi sakit, juga kalian bisa menggantikan dia. Karena siapa lagi kalau bukan kalian yang akan menggantikan dia sebagai kasir. Setelah shift itu selesai, pagi-pagi kalian masuk shift pagi sudah selesai, placing out sudah selesai, mendisplay barang sudah selesai, full display, placing out, nyapu bersih area sales, merapihkan gudang, dan kalian sudah melihat caranya menjadi seorang kasir, cara mengoperasikan pos kasir seperti apa. Baru kalian absen pulang dan pulang ke rumah, istirahat dan lanjut pekerjaan besok. Itu terus yang akan kalian lakukan pada saat kalian menjadi pramuniaga atau masuk ke toko Alfamart setelah kalian melewati masa proses pengisian formulir, mengisi data-data diri kalian di saat kalian mau melamar via online, melakukan atau interview dengan HRD pada saat kalian lolos dari pengisian formulir ke interview online. Setelah kalian interview online, kalian akan melakukan training. Setelah kalian lulus training, kalian akan tanda tangan kontrak, mendapatkan baju, dan lari ke toko. Semoga teman-teman yang sudah keterima di Alfamart, pesan saya, pertahankan. Jangan karena ada usikan, jangan karena ada kerjaan capek kalian bisa seenaknya langsung resign. Ingat bro, perjuangan kalian di nol itu seperti apa? Perjuangan kalian untuk bisa masuk ke Alfamart itu seperti apa? Dibutuhkan perjuangan yang keras, pikiran, dan semuanya lah intinya. Jadi ketika kalian sudah bisa melewati masa 1 tahun di Alfamart, nanti kalian akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau ke tahap ke kontrak kedua, di mana nanti setelah kalian melakukan kontrak kedua nanti ada jenjang karir kalian, jenjang karir yang akan menyusul ketika kalian memang betul sabar melakoni menjalanin pekerjaan yang kalian saat ini kerjakan. Oke teman-teman, nanti next di video akan saya kasih kembali video setelah kalian menjadi pramuniaga 1 tahun dan tanda tangan kontrak kedua, jenjang karir kalian akan lanjut ke tahap apa. Nanti akan saya kasih videonya di next video selanjutnya. Oke, di video kali ini mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, sebelum menutup video ini jangan lupa subscribe di bawah dan nyalakan lupa loncengnya dan klik tombol like serta komen. Yang ingin bertanya silahkan. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.